Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulufrina. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 309020000157 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berubah, yaitu teori dari Lewin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian berubah. Pengertian praktis perubahan itu ada 6. Yang pertama, tumbuh atau pertumbuhan. Kemudian yang kedua, ada perkembangan atau berkembang. Kemudian yang ketiga, ada gerak, pergerakan atau bergerak. Yang keempat, transformasi atau peralihan atau beralih. Yang kelima, pembaruan, inovasi atau modernisasi. Dan yang terakhir yaitu hidup. Kemudian secara garis besar, perubahan artinya kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya, atau proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses perubahan teori Lewin. Menurut teori Lewin mengatakan ada 3 tahap dalam sebuah perubahan. Yang pertama, tahap unfreezing atau pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang kedua, ada tahap moving atau bergerak. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir ada tahap refreshing atau sering disebut dengan tahap pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Untuk selanjutnya ada tahapan perubahan. Dalam tahapan perubahan ada 3. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang, mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Yang kedua, perubahan bersifat spontan, dapat terjadi karena keadaan memberikan respon tersendiri terhadap kejadian yang bersifat alami yang di luar kehendak manusia yang tidak dapat diramalkan atau diprediksikan sehingga sulit untuk diantisipasi. Kemudian yang terakhir ada perubahan bersifat direncanakan. Sifat perubahan satu ini dilakukan bagi individu, kelompok atau masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju atau mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik dari keadaan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada penerapan teori konsep perubahan pada pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit yang dulunya kurang berprofesional dalam melayani pasien. Setelah pasien yang datang ke sana menjadi berkurang atau lebih sedikit karena pelayanannya yang kurang, rumah sakit tersebut akan melakukan perubahan dengan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang lebih berkualitas lagi kepada pasien. Kemudian selanjutnya ada faktor penghambat perubahan. Yang pertama, takut karena tidak tahu. Yang kedua, takut karena kehilangan kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang terkait dengan pekerjaannya. Yang ketiga, takut karena kehilangan kepercayaan atau kedudukan. Yang keempat, takut karena kehilangan imbalan. Yang kelima atau yang terakhir,
takut karena kehilangan penghargaan, dukungan, atau perhatian dari orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.